Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dan bertemu kembali di Padepokan Kejayana. Semoga panjenengan semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan rahmat, nikmat, rezeki yang melimpah, ruah halal barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini masih bisa berjumpa lagi. Hari ini saya masih tetap setia ditemani dengan Mas Sofal. Nanti kami akan membahas tentang kondisi saat ini yang terjadi ya. Banyak sekali pro dan kontra tentang demo-demo yang terjadi, bahkan dunia-dunia luar pun juga sudah melihat dan melirik apa yang terjadi di dalam negeri ini. Nanti kita akan kuak dari sisi gaibnya, kita akan cari apa yang sebenarnya terjadi, bahkan sampai media-media luar, bahkan PBB pun meliput negara Indonesia. Nanti kita akan cari tahu dan akan kita kuak sisi gaibnya bagaimana. Terus disimak, ditonton, di-like, di-share sebanyak-banyaknya. Semoga tayangan ini bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah siap Mas Bang? Siap. Langsung saja mari kita menuju proses mediumisasi. Mohon doanya saudara-saudaraku, semoga diberikan kelancaran dalam pembuatan video. Saya minta tolong dibantu dibentengi tempat ini, area ini 200 km dari sini. Saya minta semua makhluk-makhluk dari kalangan jin, setan, siluman, iblis yang ingin mengganggu acara proses mediumisasi ini, saya minta semuanya tolong terpantal kerajaan Rapajana. Dan apabila nanti yang saya tarik, apabila ada yang menyusup otomatis terlempar di kerajaan Rapajana, minta dibentengi semua. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi berlapis-lapis tidak bisa ditembus, yang menjebol semuanya dengan hancur terbakar semuanya menjadi abu semua. Allah sterilkan semua. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju dari beliau Samiyan Murtasyana Nirwana. Saya minta tolong dihadirkan sosok jin muslim yang mengetahui tentang kondisi dan situasi saat ini yang terjadi di Nusantara, yang bisa mengetahui maksud dari negara-negara luar yang menyoroti negara Indonesia. Saya minta jin muslim baik dalam Nusantara maupun luar negeri yang berkompeten, yang mengetahui secara detail, lengkap, yang bisa diajak komunikasi. Saya minta tolong dihadirkan, dimasukkan jasadnya mediator. Allah. Masukkan semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok sudah muslim ini? Dengan siapa saya berbicara ini? Perkenalkan, saya Ki Wirajaya. Ki Wirajaya. Dari Iya. mana ini? Saya berada di Nusantara ini. Letaknya di Pulau Jawa, Ujung Kulon. Dulu yang mengusulkan siapa ya? Alhamdulillah. Dulu saya sudah muslim, tetapi saya sudah diberikan hidayah, diislamkan kembali oleh beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana.
Alhamdulillah. Berarti bertemu dengan beliau berarti. pasukan beliau. Hmm. Ya, ya. Ini umurnya sudah berapa tahun? Saya sudah berumur puluhan ribu tahun. Iya. Terima kasih Ki Wirajaya sudah berkenan hadir dalam kemari. Ini tadi panjenengan sudah tahu dipanggil kemari untuk apa? Ya, saya sudah tahu. Saya mendapatkan surat perintah untuk menjelaskan tentang keadaan saat ini yang berada di Nusantara ini. Iya, memang kondisi saat ini di Nusantara kan sangat ekstrim, sangat riskan sekali. Bahkan banyak sekali aksi-aksi demonstrasi di mana-mana, pembakaran di mana-mana. Banyak sekali oknum-oknum sekarang yang bertebaran. Ini bagaimana menurut pandangan Anda ini, Nusantara ini? Ya, saat ini Nusantara sedang dilanda kekacauan. Dari timur sampai ke barat, semuanya sedang kacau. Dalam kekuasaan pemerintah yang saat ini banyak kekacauan yang ditimbulkan oleh beberapa orang untuk melanjutkan keinginan mereka masing-masing. Ada beberapa anggota besar yang ada di pemerintahan yang ingin ikut campur dan memanfaatkan rakyat karena kebijakan saat ini sudah membuat rakyat tidak senang dan murka. Kebijakannya diberikan malah membuat sengsara, sehingga pemberontakan dari masyarakat mulai bermunculan. Dan dalam pemerintahan ada beberapa orang yang ingin memanfaatkan kejadian ini demi kepentingannya mereka sendiri, untuk meningkatkan nama baik suatu organisasi besar dengan menjatuhkan yang lainnya. Jadi kalau dia dari sisi gaibnya itu memang banyak sekali yang memanfaatkan adanya momen seperti ini ya untuk kepentingannya masing-masing ya. Nah, selain di dalam negeri ini sendiri, juga ada dari beberapa orang pesuruh dari luar negeri. Ya, ada beberapa atau bisa disebut kaki dan tangan mereka yang ada di dalam negeri ini juga memanfaatkannya. Jadi kalau kemarin kan banyak pemberitaan bahwa ini murni dari masyarakat, tidak ada tunggangan dari luar, ternyata salah besar ya. Dari penglihatan gaib Anda ini ternyata orang luar juga ikut campur sebenarnya. Benar, sebenarnya masyarakat juga sudah tidak mau dibodohi oleh pemerintah. Mereka juga sudah tahu karena perkembangan zaman menggunakan elektronik atau media-media sudah bisa diakses dengan mudah untuk mengetahui informasi di dalam pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang tidak senang, terutama di generasi muda. Di generasi tua mereka hanya dikelabui dengan tontonan, dengan berita yang tidak
bisa dipercaya. Yang Hmm. tarik ulur hanya tentang itu saja. Iya, iya. Tetapi pemuda-pemuda saat ini mereka pintar. Mereka tahu bahwa ini penindasan dari pemerintah. Iya. Kemudian ada beberapa orang yang berada di dalam pemerintahan juga ikut membantu mereka, memanfaatkan mereka. Baik itu dari orang luar maupun dengan kepentingan mereka yang ada di dalam sendiri. Ya, jadi benar memang seperti ini, Ki. Memang banyak sekarang media-media kalau memang kita tidak mengetahui asal-usulnya itu banyak apa yang dikatakan atau dibilang itu buzzer-buzzer itu menggunakan acara-acara seperti acara demo dan lain-lain, memberikan berita-berita yang palsu dan lain-lain. Sekarang itu orang-orang yang tahu-tahu itu nggak jeli seperti itu, tapi yang kamu muda seperti yang Anda jelaskan tadi memang lebih kritis dan lebih tahu gitu. Nah, sekarang media yang digunakan hanya untuk mengelabui saja. Banyak menggunakan fitnah-fitnah. Dan itu kalau saya lihat itu arahnya itu seperti adu domba untuk masyarakat sendiri itu. Benar. Itulah cara mereka untuk memanfaatkan kondisi saat ini. Untuk menggulingkan pemerintah yang terjadi saat ini. Ada lembaga besar juga yang ikut hadir dengan menyuruh orang, atau bisa jadi orang yang ada di dalam tersebut juga menyamar. Nah ini ya kan Anda bilang ada campur tangan dari negara luar. Ini negara mana ini? Ya, sekarang ini sudah banyak yang tahu. Masyarakat juga tahu bahwa dari Amerika juga sudah ikut hadir. Dengan perjanjian-perjanjian dengan negara. Mereka juga memanfaatkan hal itu. Mereka juga ingin menguasai Nusantara ini dengan cara yang terbaru. Iya. Dulu dengan negosiasi, kerjasama, tetapi yang diuntungkan adalah mereka. Iya. Saya baru ingat ini, presiden kita kan juga menyepakati kerjasama sama Amerika sebelum adanya demo ini tentang jual diri data diri masyarakat Indonesia yang ditukar dengan senjata-senjata dari Amerika nanti diberikan ke negara ini, terus negara ini harus menyetorkan sumber daya alamnya. Ternyata selama berjalannya berita itu lama-lama tenggelam dialihkan yang lain. Benar. Jadi tadi saya juga lupa nggak ada arah seperti itu. Ternyata memang goibnya arahnya memang awalnya dari situ berarti ya. Benar. Sebelumnya kan banyak masyarakat yang sudah tidak terima dengan kesepakatan yang dilakukan oleh negara ini dengan Amerika. Tetapi itu sudah terjadi dan banyak yang tidak terima. Tetapi pemerintah juga pintar. Mereka membuat sebuah isu-isu baru agar menenggelamkan berita tersebut dengan menggunakan masalah baru yang hanya tujuannya bercanda. Nah, kalau tahu memang yang dari sisi gaibnya yang kira saya lihat atau ketahui itu yang mendagangi Amerika itu sosoknya itu apa kok sampai dan kenapa yang diincar negara Indonesia itu? Ya, sebenarnya orang Amerika itu sudah tahu bahwa di Indonesia itu adalah tempat yang istimewa dengan banyaknya sumber daya alam yang melimpah, baik itu yang ada di tanah maupun yang ada di darat maupun di laut. Minyak, emas, semuanya, nikel, itu juga banyak di Indonesia. Bahkan paling banyak juga ada di Indonesia.
dengan berbagai macam yang lainnya. Hmm. Jika mereka bisa menguasai, maka mereka akan tetap menjadi negara besar. Karena sekarang sumber daya alam di beberapa negara sudah melemah, mulai habis. Mereka juga mengambil inisiatif. Dan negara Indonesia juga negara yang tidak membela manapun. Mereka memanfaatkan hal itu untuk menguasainya. Dengan menawarkan hal-hal kemajuan, baik itu teknologi maupun yang lainnya. Sehingga negara yang saat ini, Nusantara ini atau Indonesia ini kan sedang berkembang, tidak maju. Mereka juga butuh bantuan dari negara maju untuk meningkatkan kredibilitas negaranya. Itu kok orang-orang Amerika kok tahu ya yang diincar ke Amerika itu yang bisik-bisiki siapa itu? Ya, sebenarnya Amerika dan Israel, mereka juga tahu tentang kondisi akhir zaman. Yang mereka lakukan karena bisikan dari para iblis yang diperintah langsung oleh Dajjal. Mereka tahu semua tentang dunia ini. Negara Indonesia ini negara yang istimewa. Semua kehidupannya, baik tumbuhan, semuanya bisa hidup. Karena ada suatu rahasia besar yang ada di bumi ini. Subhanallah. Jadi memang yang bisik-bisik itu anak buahnya Dajjal ya untuk mengincar Indonesia itu ya. Benar. Nah ini kalau nggak salah saya juga teringat dulu waktu Palestina juga Indonesia juga sempat diancam sama Israel apabila membantu Palestina dan lain-lain. Ternyata eksekusinya setelah perang antara Palestina ini mereda, mereka menggunakan siasat untuk mendekati Indonesia itu tadi, lewat itu tadi. Ya, Lewat Amerika. karena di Indonesia itu, kalau negara Barat, negara Amerika bisa menguasai, maka efeknya sangat besar. Bahkan kekacauan saja di negara ini, semua negara-negara besar itu tahu. Bahkan mereka juga melakukan hal yang sama. Demo. Saat ini di beberapa negara lainnya juga melakukan demo. Cuma untuk apa? Banyak. Kebijakan pemerintahan juga. Karena sebenarnya mereka semua di negara-negara juga itu sebenarnya mereka tertekan. Tetapi mereka tidak bisa melakukan pembelaan. Dan saat mereka tahu bahwa Indonesia dengan melakukan demo besar-besaran, rakyat bisa menekan pemerintah. Jadi mereka juga melakukan hal yang sama. Setiap negara juga melakukan hal sama. Pemerintah juga membatasi akses. Jadi jarang negara lain saling tahu. Ya, ini kan kita tahu sendiri, saya tahu sendiri itu kan sempat beberapa hari yang lalu media-media itu dibatasi oleh pemerintah dan lain-lain, kita nggak bisa live dan lain-lain. Nah, anehnya ini kan negara-negara lain itu malah menyiarkan berita-berita yang terjadi di negara ini. Mereka juga bersimpati atas kejadian yang menimpa negara ini. Benar. Karena simpatinya mereka jadi tahu bahwa rakyat juga bisa menentukan kedepannya bagaimana suatu negara nantinya
jika masih berlanjut, mereka juga akan melakukan hal sama. Jadi Indonesia ini menjadi tolak ukur atau penyemangat secara tidak langsung untuk negara-negara lain yang selama ini terbungkam gitu, Nah, untuk bertindak gitu ya. benar. Karena sebenarnya mereka juga tahu bahwa rakyat Indonesia itu memiliki sebuah, bisa saya sebut dengan power, kekuatan. Jika mereka bersatu, semua negara akan kacau. Makanya konflik-konflik besar di negara ini adalah perpecahan antar saudara. Iya ya, kita memang kalau saya lihat sendiri kita diadu domba dengan masyarakat, rakyat kita adu domba dengan rakyat, diadu domba dengan aparat, diadu domba dengan pemimpin pemerintahan dan lain-lain. Kacau balau, jadi banyak sekali. Saya juga pernah mendengar bahwa untuk mengalahkan negara yang kuat itu kita tidak bisa menyerang secara langsung, tapi kita bisa melemahkannya dengan cara sistem adu domba tadi. Benar. Dan saat ini negara Nusantara ini juga terkena imbas itu. Mereka melemahkan sistem keamanan negara ini. Jika negara ini sistem keamanannya sudah melemah, maka akan banyak masalah yang akan terjadi ke depannya. Nah, ini kan sekarang kan sudah mereda ini, demo-demo juga sudah berhenti atau istirahat, saya juga nggak tahu, ini kan sudah mereda intinya. Nah, nanti kedepannya itu seperti apa? Atau memang pemerintah menuruti rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang diinginkan rakyat sesuai tuntunan masyarakat tersebut? Apa ini semakin besar atau bagaimana? Dari goibnya saya tolong dikasih tahu. Karena ini sudah akhir zaman dan banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi. Untuk kedepannya ini akan semakin parah. Benar, nanti akan ada penyelesaian masalah, tetapi juga akan ada pengkhianatan. Nanti akan ada lagi kekacauan besar lagi, akan melibatkan masyarakat lagi. Dan Maksudnya? akan ada konflik besar lagi. Untuk sementara ini akan direda dan akan dituruti kemauan rakyatnya. Tetapi akan ada pengkhianatan, akan ada konflik lagi. Konflik apa itu? Kalau boleh dibocorkan. Kalau tidak boleh ya enggak apa-apa. Saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi akan ada konflik besar lagi. Dan akan lebih parah lagi dampaknya. Karena ada, seperti yang saya jelaskan tadi, ada gerak-gerik dari luar negeri. Nantinya gambaran yang saya akan berikan adalah ketika negara ini sudah melemah semuanya, rakyatnya menderita, kemiskinan semakin lama semakin banyak, maka negara lain, terutama negara Amerika, akan memberikan sebuah jalan keluar, sehingga nantinya banyak masyarakat yang akan membela mereka. Dan disitulah akan terjadi sebuah bencana lagi, konflik lagi. Jadi mungkin ini hanya pemahaman saya. Jadi yang Anda katakan tadi saya simpulkan, jadi nanti itu krisis kepercayaan ya. Jadi rakyat nggak percaya dengan sistem atau pemerintahan yang ada. Nanti Amerika masuk memberikan solusi, memberikan bantuan dan lain-lain, akhirnya banyak yang ikut Amerika, seperti itu Mas.
Iya, iya, iya. Berarti sangat bahaya sekali ya, nanti ada dua kubu yang ikut sana dengan yang membela tetap membela negara ini dengan alasan yang sama, sama-sama membela negara ini, membuat negara ini menjadi kuat, jadi utuh, menjadi maju dan lain-lain. Benar. Tetapi negara Amerika itu memiliki tujuan lain. Yang saya jelaskan tadi untuk menguasai sumber daya alam yang ada di negara ini. Akan mengambil banyak keuntungan besar. Itu ya. Dan negara-negara lain juga kan banyak sekali sumber daya alam yang ada. Kenapa kok yang diincar itu sama Israel dan Amerika itu Indonesia itu? Apa yang dibisik-bisiki iblisnya itu tadi? Iblis gaibnya itu. Selain kekuatan yang besar yang ada di masyarakat, juga karena negara ini juga dulunya ada sebuah peradaban besar, peradaban kemajuan besar. Apa itu? Dulu Atlantis itu ada di sini, di tengah-tengah Jawa, Sumatera dan Kalimantan yang ditenggelamkan. Mereka semua sudah tahu. Jadi Amerika juga sudah tahu ya? Sudah. Dan situs-situs peninggalan besar-besar yang ada di sini, seperti ada yang ada di Jawa Barat itu, Gunung Padang, itu adalah simbol dulu dari kisah beliau Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung yang ada di sana. Jadi sudah menelisik jauh sampai seperti itu ya? Benar. Dan Candi Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Mereka semua sudah tahu, tapi mereka juga menunggu waktu dan momen tepat, karena secara tidak langsung mereka akan kesulitan jika langsung mendatangi. Tetapi kalau mereka menggunakan konflik, mereka akan mudah dengan masuknya ke negara ini. Ya, saya juga ngeri, juga merinding, juga sedih juga kalau mengetahui memang nanti bangsa ini banyak yang ingin menguasai, banyak yang ingin mengincar. Saya kasihan juga dengan saudara-saudara saya yang ada di pulau-pulau lainnya itu. Terima kasih sudah memberikan penjelasan yang gamblang, yang detail. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk saya pribadi maupun penonton-penonton yang menyimak acara ini. Ya, saya akan berikan saran untuk mereka, terutama untuk masyarakat yang ada di negara ini. Sebaiknya jangan mudah diprovokasi oleh fitnah-fitnah yang ada di media. Tetapi pahamilah situasi yang ada dan realita yang ada di kehidupan mereka masing-masing. Bagaimana mereka harus menciptakan sebuah lingkungan yang damai, saling kuat satu sama lain katanya, saling gotong royong, saling membantu, tidak hanya menggunakan ego masing-masing yang didapat dengan mendapatkan informasi dari media yang disebarkan. Karena media saat ini seperti pisau yang bisa menyerang diri sendiri, juga bisa menyerang orang lain. Jadi harus pintar-pintar memilih sebuah informasi yang didapatkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, agar negara ini tidak mudah dipecah belah dan saling satu tekad untuk memajukan negara ini. Karena suatu saat negara ini akan menjadi negara yang besar, karena rakyatnya saling percaya, saling membantu, dan saling mengasihi satu sama lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya. Jika saya salah kata maupun bisa membuat Anda
tidak enak. Saya mohon maaf. Enggak, saya yang berterima kasih karena Ki Wirajaya sudah berkenan hadir untuk datang kemari. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasinya. Silakan kembali. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan yang saya lakukan. Iya, sama-sama. Nah, terima kasih. Silakan bertugas kembali. Saya pamit undur diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diantarkan kembalikan semua. Dorong ke semuanya. Semuanya Allah. Semuanya dengan lancar. Semua kembali ke jasanya. Semuanya kembali ke jasanya. Semua dah. Alhamdulillah, tadi perbincangannya sangat menarik sekali. Ternyata bukan hanya dari dalam, tapi dari luar juga. Semoga tayangan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Gaib tadi jangan dipercaya 100% ya. Karena kebenaran yang mutlak, yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya kita menjaga diri, berdiam di rumah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak bersedekah agar kita dijauhkan dari malapetaka dan malapbencana yang saat ini marak terjadi di negara ini. Semoga kita semuanya diberi perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak terseret arus yang terjadi, kita tidak mudah diadu domba, diprovokasi dan lain-lain. Selalu mengingat Allah dengan cara berzikirullah, zikir yang mengingat Allah. Semoga tayangan ini bisa mengedukasi dengan semuanya. Terima kasih atas supportnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.